kondisi ekonomi Indonesia itu masih bagus ya. Kalau kita lihat kita punya GDP itu masih di positif 54%, terus kemudian cadangan devisa juga kita di 130 miliar, ini setara dengan 5 sampai 6 bulan impor ya, masih di atas kecukupan standar internasional. Kemudian trade balance kita juga masih di positif kemarin di 5,76 miliar US dollar. Kemudian kita masih juga ditopang oleh tingginya harga komoditas seperti batu bara. Kemudian di sisi obligasi juga real yield obligasi pemerintah itu masih positif dibandingkan dengan peers kita. Nah, ini semua tentunya akan membuat katalis positif buat rupiah itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pelemahan rupiah saat belakangan ini memang didominasi oleh faktor global. Jadi pemerintah maupun Bank Indonesia tentunya tidak akan membiarkan ini terlalu jauh dan tetap akan memberikan beberapa kebijakan. Misalnya Bank Indonesia telah melakukan namanya kebijakan moneter seperti triple intervensi, yaitu DNDS, spot dan twist operation. Kemudian pemerintah sendiri juga memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Nah, semuanya ini tentunya akan membuat fundamental ekonomi Indonesia baik dari makro maupun mikro itu akan terjaga. Saya kira begitu Pak Gibran. Oke, Pak Iwan, kalau Anda melihat dengan tentunya inflasi yang meningkat tentunya akan membuat harga barang dan juga jasa juga mengalami peningkatan, utamanya mungkin juga akan terasa di kelompok konsumen. Nah, seperti apa Anda melihat persentase kenaikan harga jual barang yang akan terasa di kelompok konsumen, Pak? Ya, yang naik itu kan tentu semuanya naik ya, tentu semua naik. Pertama karena yang utama itu BBM kemarin sebenarnya ya, yang utama itu. Nah, kalau dari global yang naik itu tentu yang ada kaitannya dengan energi ya, karena energi ini mengalami kenaikan dan kemudian juga perang Rusia dengan Ukraine itu menyebabkan harga-harga komoditi terutama batu bara ya, minyak itu mengalami kenaikan. Nah, di Indonesia karena BBM yang cukup naik itu tentu pengaruhnya ke semua, karena semua industri kan menggunakan minyak ya. Tentu yang paling terkena adalah barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kebutuhan pokok itu bagi masyarakat bawah kan tidak bisa ditunda. Walaupun harganya naik ya tetap dia harus beli gitu. Sehingga kebutuhan pokok itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Oleh karena itu memang pemerintah mesti memikirkan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat ya. Namun demikian kalau kita lihat sebenarnya kondisi Indonesia itu kan nggak terlalu parah banget ya dibandingkan negara lain. Karena sesungguhnya inflasi yang tinggi itu kan penyakitnya di Amerika ya. Karena kemarin pada waktu pandemi mencetak uang begitu banyak untuk stimulus sehingga uang beredarnya tinggi, penganggurannya rendah, maka inflasi tinggi. Indonesia kan stimulusnya nggak gede-gede banget gitu ya, sehingga sebenarnya ketakutan inflasi itu juga harus dipahami, jangan dibesar-besarkan gitu. Memang kita menyayangkan kalau pemerintah sendiri terus menggembar-gemburkan ada awan gelap tahun 2023. Iya, tapi presidennya sendiri Pak yang bilang seperti itu. Mau ambruk dan sebagainya. Makanya kita harus menenangkan masyarakat bahwa sebenarnya ekonomi kita baik, fundamental kita baik, tadi dijelaskan oleh Pak Iksan ya. Itu yang harus menjadi modal kita. Nah, utamanya apa? Tolong jaga kebutuhan pokok masyarakat ya. Sepanjang kebutuhan pokok masyarakat itu tersedia, saya kira ekonomi kita masih bisa merespon dengan baik lah. Ini ya, kan kita sudah pengalaman ya tahun 98 ya, tahun 98, tahun 2008, tahun 15, 2018. Itu kan terjadi, katakan 2008. Itu gonjang-ganjing dunia luar biasa gitu ya. Tapi kan Indonesia nggak terlalu terdampak gitu ya. Pada waktu itu masih oke-oke saja ya. Sekarang pun sebenarnya kalau kita lihat pasar modal di seluruh dunia mengalami penurunan luar biasa gitu ya. Amerika, Jepang, Eropa ya. Tapi Indonesia ini kok bertahan aja gitu pasar modalnya seperti itu. Ini kan berarti investor masih percaya bahwa di sini cukup baik gitu ya. Karena itu menurut saya kepercayaan masyarakat harus dipertahankan, harus dibangun
supaya orang tetap berkonsumsi dan yang berproduksi juga tetap berproduksi begitu. Oke, Pak Iksan, dengan melihat bahwa kondisi ekonomi global ini sedang tidak baik-baik saja begitu dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa awan gelap di 2023 itu menghampiri ekonomi global ya, otomatis juga akan ada sedikit banyaknya akan berdampak juga pada Indonesia. Di dalam negeri kita ketahui bahwa angka inflasi mengalami kenaikan, ada normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. 2023 adalah tahun politik, stabilitas politik akan mempengaruhi stabilitas ekonomi juga. Seberapa kuat dan resilient sebenarnya Anda melihat ekonomi Indonesia menghadapi begitu banyak tantangan? Ya, jadi kalau kita lihat, tadi saya sudah sebutkan bahwa Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja dalam sisi ekonomi ya. Mungkin yang akan menjadi tantangan adalah untuk dari sisi nilai tukarnya, di mana Bank Indonesia tentunya akan tetap menjaga volatilitas nilai tukar itu sendiri, sehingga para pelaku ekonomi itu akan jadi lebih tenang dan terukur dalam memproyeksikan baik itu kebutuhannya maupun cash flow balance-nya. Dan Bank Indonesia sendiri, kalau saya melihat atau kami melihat marketnya itu sudah cukup bagus ya dalam menjaga volatilitas nilai tukar rupiah. Kita bisa lihat bahwa untuk indeks DXY sendiri itu sudah terdepresiasi sekitar 17% year to date. Kalau kita compare dengan dengan negara tetangga seperti Malaysian Ringgit itu sudah di atas 10%, Philippine Peso juga seperti itu. Jadi dengan kebijakan-kebijakan BI ini sudah mencerminkan bahwa langkah-langkah moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia sudah mampu membuat rupiah menjadi lebih resilient terhadap gelombang-gelombang negatif dari faktor-faktor global itu sendiri. Oke, berarti ada berbagai macam antisipasi juga yang harus dilakukan oleh Indonesia. Tapi level-level yang harus dijaga oleh Bank Indonesia khususnya begitu ya untuk nilai tukar rupiah di level berapa sih sebenarnya Pak Iksan? Nah, kalau di nilai tukar sendiri ya tadi saya sebutkan bahwa yang paling penting ada volatilitasnya, dan saya jamin, saya rasa Bank Indonesia tentu akan memperhatikan volatilitas nilai tukar rupiah. Untuk levelnya mungkin kalau kita lihat support resisten sekarang ini di level 15.163 dan 15.390-an. Dan tentunya dengan langkah-langkah BI tentunya akan tetap menenangkan pasar sehingga market di falas itu tetap akan calm, tetap akan tidak terlalu berpengaruh terhadap dampak-dampak dari faktor-faktor global. Oke, baik. Pak Iwan, dari kacamata Anda seperti apa untuk nilai tukar rupiah ini ke depannya? Nilai tukar rupiah itu yang penting itu adalah terjaga stabilitasnya ya. Jangan naik turun yang kemudian tidak bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam membuat perencanaan ya. Itu sebenarnya yang paling penting ya, dan tentu kita jangan terlalu stres. Kalau stres nanti terjadi crash di mana-mana, kita katakan dolar mau naik, orang jadi beli semua, nah itu yang kacau gitu. Karena sebenarnya nilai tukar rupiah kita kan masih relatif lebih kuat lah dibandingkan katakan yen, dibandingkan dengan ringgit gitu. Kita masih lebih oke ya. Oleh karena itu ya kita jaga saja kepercayaan masyarakat ya, dan tentu ekonomi kita mesti lebih dijaga lagi. Tahun depan ini kan juga akan tahun politik ya. Spending pasti banyak, dan itu harapan kita bisa menjaga juga tingkat konsumsi masyarakat bisa terpelihara dengan adanya spending dari kegiatan politik tahun 2023 nanti gitu.